Bayang salah tangkap. Bayangkan, malam itu gelap, angin menderu pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan reda. Lampu jalan di Pasar Senen berkedip-kedip, seolah takut menyorot apa yang ada di bawahnya. Aku, Reza, baru selesai nongkrong sama teman-teman di warung kopi dekat stasiun. Jam udah nunjukin pukul 10 malam, tapi aku mutusin buat lelet jalannya pulang, nikmatin udara dingin sambil dengerin suara langkahku sendiri di trotoar yang sepi. Tapi, malam itu nggak biasa. Aku ngerasa ada yang aneh. Dan ternyata, aku benar. Di ujung gang, aku lihat kerumunan. Orang-orang pada bisik-bisik, ada yang takut, ada yang penasaran. Aku deketin, coba nyari tahu apa yang lagi rame. Di tengah kerumunan, ada seorang cewek, tangannya digenggam erat sama polisi berseragam. Wajahnya pucat, matanya merah kayak abis nangis, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Polisi itu, yang aku dengar namanya Pak Budi, teriak lantang, "Ini pencurinya. Barang buktinya ada di tasnya." Dia angkat tas kecil coklat yang lusuh, nunjukin dompet merah ke arah orang-orang. Aku berdiri di belakang, cuma ngeliatin. Cewek itu, yang kemudian aku tahu namanya Mita, cuma bisa geleng-geleng kepala. "Bukan aku nggak nyuri," katanya pelan, suaranya gemetar. Tapi Pak Budi nggak peduli. Dia tarik lengan Mita kasar, bawa dia ke mobil patroli yang udah nunggu di pinggir jalan. Orang-orang pada ngeliatin, ada yang kasih komentar, "Pantes, mukanya emang mencurigakan." Ada juga yang cuma diam, takut ikut campur. Aku nggak tahu kenapa, tapi perutku rasanya nggak enak. Ada yang salah di sini. Aku coba deketin salah satu saksi, ibu-ibu penjual sayur yang masih berdiri di dekat gerobaknya. "Bu, emang bener dia nyuri?" tanyaku pelan. Ibu itu ngeliat aku, matanya melebar, terus buru-buru bilang, "Aku nggak tahu, Mas. Tadi cuma lihat dia pegang dompet itu, terus polisi datang." Aku cuma mangut-mangut, tapi otakku mulai nyanyi sendiri. Ini ceritanya nggak beres. Malam itu, aku pulang ke kosan dengan pikiran penuh tanda tanya. Aku coba cari tahu lewat grup WhatsApp teman-teman yang biasanya update soal apa aja di Jakarta. Ternyata, kasus pencuri di Pasar Senen udah mulai rame dibicarain. Ada yang bilang Mita emang pencuri kelas kakap, ada juga yang bilang dia cuma apes. Tapi aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Mita yang ketakutan, tangannya yang digeret Pak Budi, terus muter di kepalaku. Aku mutusin buat nyari tahu lebih dalam. Besok paginya, aku ke Pasar Senen lagi. Aku cari ibu-ibu penjual sayur yang kemarin, namanya Ibu Sari. Dia lagi nyusun wortel di gerobaknya pas aku datang. "Bu, boleh cerita lagi soal kemarin? Aku ngerasa ada yang aneh," kataku. Ibu Sari ngeliat aku lama, kayak takut, tapi akhirnya dia buka mulut. "Sebenarnya, Mas, aku nggak yakin dia nyuri. Tadi malam, sebelum polisi datang, aku lihat dia tarik dompet itu dari cowok yang lari. Kayaknya dia malah nyoba nolong aku, soalnya aku baru sadar dompetku hilang." Aku bengong. "Jadi, ibu yang dicopet?" Ibu Sari ngangguk pelan. "Iya, Mas, tapi aku takut bilang apa-apa. Polisi buru-buru bawa dia, aku cuma bisa diam." Aku ngerasa darahku naik. Jadi, Mita nggak nyuri, dia malah nolong Ibu Sari dari pencopet beneran? Aku coba tanya lebih jauh, tapi Ibu Sari cuma bilang, "Udah, Mas, aku nggak mau ikut campur. Takut." Aku balik ke kosan, otakku penuh. Aku coba cari tahu soal Mita lewat temenku, Dika, yang kerja di kantor kecamatan. "Dit, coba cek data cewek namanya Mita, ditangkap polisi semalam di Pasar Senen," pintaku. Dika balas cepat,
Oke, tunggu bentar. Nggak lama, dia kirim pesan. Mita Sari, 28 tahun, istri tentara. Suaminya, Letnan Andi, lagi dinas di luar kota. Alamatnya di Cimanggis. Aku kaget. Istri tentara? Ini bakal gede. 2 hari kemudian, ceritanya makin liar. Aku dengar dari Dika kalau Letnan Andi udah balik ke Jakarta. Dia dengar istrinya ditangkap polisi atas tuduhan nyuri, dan dia nggak terima. Aku mutusin buat ke kantor polisi di daerah Senen, cuma buat ngeliat apa yang bakal terjadi. Pas aku sampai, suasananya udah tegang banget. Mobil jeep tentara parkir di depan kantor polisi, dan Letnan Andi, cowok tinggi gede dengan seragam loreng, berdiri di depan pintu masuk. Wajahnya merah, tangannya dikepel, kayak siap ngamuk. Aku sembunyi di pojokan, ngeliat dari jauh. Letnan Andi teriak, "Mana polisi yang nangkap istriku? Keluar sekarang!" Suaranya menggelegar, bikin orang-orang di sekitar pada takut. Pak Budi, polisi yang nangkap Mita, keluar dengan muka pucat. "Bapak tenang dulu, kami cuma jalankan tugas," katanya, tapi suaranya gemetar. Letnan Andi nggak peduli. Dia maju selangkah, ngeliat Pak Budi dari atas ke bawah. "Tugas? Lo salah tangkap orang, lo bikin istriku jadi tahanan tanpa bukti jelas. Lo tahu siapa aku?" Aku ngerasa jantungan. Orang-orang mulai ngerekam pakai HP, ini pasti bakal viral. Pak Budi coba jelasin, "Kami dapat laporan, dompet ketemu di tas dia." Tapi Letnan Andi nggak mau dengar. Dia tarik kerah baju Pak Budi, "Lo pikir aku bodoh? Istriku nolong orang, lo malah tuduh dia pencuri." Situasi makin panas, polisi-polisi lain coba nahan Letnan Andi, tapi dia nggak gampang dilupain. Dia tentara, badannya gede, dan kelihatan banget dia lagi kesel abis. Di tengah keributan, tiba-tiba ada suara cewek dari dalam kantor polisi. "Mas Andi." Itu Mita. Dia keluar, tangannya udah nggak diborgol, tapi wajahnya masih pucat. Letnan Andi langsung ninggalin Pak Budi, lari ke arah Mita. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya, suaranya berubah lembut. Mita cuma ngangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma mau nolong ibu itu, Mas." Dompetnya dicopet, aku tarik dari pencopetnya, polisi malah tangkap aku. Aku ngerasa bulu kuduku berdiri. Jadi bener dugaan Ibu Sari. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Tiba-tiba, ada cowok kurus dengan jaket hitam yang muncul dari kerumunan. Dia teriak, "Itu bohong. Dia yang nyuri, aku lihat sendiri." Aku bingung, ini siapa lagi? Letnan Andi ngeliat cowok itu, matanya menyipit. "Lo siapa?" tanyanya dingin. Cowok itu ketawa kecil, "Aku saksi. Aku yang lapor polisi." Aku ngerasa ada yang gak beres. Aku coba inget-inget, dan tiba-tiba otakku nyanyi lagi. Aku pernah lihat cowok ini di pasar Senen malam itu. Dia lari dari kerumunan pas Mita ditangkap. Jangan-jangan dia pencopetnya? Plot twist ini bikin aku takut sendiri. Aku coba deketin Dika lewat HP. "Dit, cek cowok kurus, jaket hitam, di kantor polisi sekarang. Kayaknya dia pelakunya." 2 jam kemudian, ceritanya meledak. Dika kasih kabar kalau cowok itu, namanya Jeki, emang punya catatan kriminal sebagai pencopet. Polisi akhirnya ngecek CCTV di pasar Senen, dan benar, ada rekaman Mita narik dompet dari tangan Jeki yang lari. Jeki ternyata sengaja lapor polisi buat nutupin aksinya, dan Pak Budi yang buru-buru nangkap tanpa cek fakta, jadi kena getahnya. Letnan Andi nggak cuma berhenti di situ. Dia lapor ke atasannya, dan kantor polisi itu diinvestigasi. Pak Budi diskors,
dan minta dibebasin dengan permintaan maaf resmi. Tapi yang bikin cerita ini horor, malam setelah kejadian, aku dengar dari Dika kalau Jeki hilang. Ada yang bilang dia lari, tapi ada juga yang bilang dia dihandelin sama orang-orang Letnan Andi. Aku nggak tahu benar apa enggak, tapi bayangan Jeki yang ketawa kecil di kantor polisi itu masih nempel di kepalaku. Cerita ini akhirnya viral di YouTube. Orang-orang bikin video berjudul, "Polisi Salah Tangkap Istri Tentara." Endingnya bikin merinding. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi setiap lelet jalan di Pasar Senen sekarang, aku ngerasa ada yang ngeliatin dari bayangan. Mungkin cuma perasaan, tapi siapa tahu